Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Motorshop. Nah, hari ini kita akan melakukan rutinitas di bengkel ya. Apa yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu kita akan melakukan pemasangan air suspensi pada Honda HR-V. Nah, bagaimana kelanjutannya dan apa saja yang akan kita rubah di Honda HR-V ini, makanya ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, gue ingetin bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Aktivitas yang pertama yang kita lakukan di bengkel ini ya, itu kita lagi ada proses detailing body untuk all new Pajero Sport ini. Nah, di seluruh bagian bodinya kita lakukan pemolesan, dan nanti kita juga akan melakukan nano keramik coating pada all new Pajero Sport ini, guys. Nah, kemudian kita juga kemarin kedatangan satu unit mobil Honda HR-V berwarna hitam, dan untuk progres pengerjaan di mobil ini yaitu kita akan melakukan pemasangan air suspensi 2 titik dari Ergen. Nah, sekarang proses yang kita lakukan lagi pembongkaran ini shock breaker depan, sudah kita lakukan pembongkarannya, dan kemudian nanti tapak dari shock breakernya itu nanti juga kita akan buka, dan setelah itu baru kita pasangkan balon di sisi bagian depan dan bagian belakang Honda HR-V ini, guys. Lanjut proses pemotongan dari tapak per shock breaker Honda HR-V ini yang kita lakukan menggunakan gerinda seperti yang kalian lihat sendiri. Untuk pemelakuan pemotongan itu kita lakukan sangat hati-hati sekali karena permukaan dari batang shock breaker itu sangat tipis sekali. Jadi hati-hati banget untuk di saat melakukan pemotongan menggunakan gerinda ini, guys. Sembari menunggu bagian proses undercarriage satu kaki-kakinya itu selesai, kita juga sembari memasangkan bagian kabel-kabelnya. Nah, di sini kru Platinum Motorshop lagi melakukan pemasangan kabel-kabel di bagian Honda HR-V ini untuk pemasangan air suspensinya. Nah, kita masukkan kabelnya di posisi yang aman dan tidak mengganggu ke komponen-komponen yang lainnya, guys. Setelah proses pemasangan dan merangkai kabel-kabelnya itu selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu merangkai kompresor dan kita sambungkan ke tabung air suspensinya. Nah, untuk pemasangan level-levelnya juga kita pastikan di antara baut-baut pemasangan level ini itu tidak ada sisi yang bocor. Jadi supaya kita pastikan benar-benar tidak ada kebocoran dan benar-benar aman bisa dipergunakan.
lanjut ke proses pengelasan dari tatakan balonnya itu ke shock breakernya yang seperti kalian lihat sendiri. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu ukuran jarak shocknya itu dengan balonnya itu harus benar-benar sama dari sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, sekarang sudah masuk hari kedua untuk pemasangan air suspensi pada Honda HR-V ini. Nah, udah sampai mana pengerjaannya? Karena kemarin udah terlalu sore, nggak keburu. Karena memang pemasangan untuk air suspensi itu nggak cukup untuk dalam 1 hari atau 2 hari, minimal itu 3 hari. Nah, hari keempat itu nanti kita melakukan proses pengecekan tes kebocoran di setiap balon dan setiap nepel-nepelnya. Jadi supaya untuk pas dipergunakan oleh customer atau usernya itu benar-benar aman banget, guys. Nah, tadi juga kita kedatangan ini satu unit mobil Toyota Alphard. Nah, itu pengerjaannya cuman ngesol cat bumper sama kap mesinnya aja. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Nah, ini kemarin yang proses untuk detailing untuk all new Pajero Sport. Sekarang prosesnya tinggal proses finishingnya aja. Setelah ini, setelah dicuci ulang kembali, nanti kita akan menaikkan detailing untuk menaikkan nano keramik coatingnya, guys. Nah, ini dia untuk Honda HR-V. Sekarang lagi proses pemasangan suspensi yang sudah dipasangkan balon kemarin yang sudah kita laskan itu. Kita pasangkan di bagian depannya terlebih dahulu. Nah, kita kencangkan ke seluruh bautnya, dan setelah kencang seluruh baut di sisi kiri dan kanannya, baru kita lanjut proses selanjutnya, yaitu memasangkan selang nepel-nepel pada bagian balon Honda HR-V ini, guys. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Itu tadi proses pemasangan shock breaker yang sudah dipasangkan balon itu, yang bagian depannya sudah selesai dan kita juga sudah memasangkan bannya. Sekarang kita lanjut di bagian sisi belakang untuk memasangkan balonnya. Nah, seperti yang gue bilang kemarin, HR-V ini tipe balonnya yaitu strut back, jadi strut pada bagian depan dan back pada bagian belakang. Nah, untuk kalian yang masih ragu untuk balon yang back itu, jadi posisi balonnya ini di luar dari shock breakernya, sedangkan yang strut posisi balon ini seperti pada bagian depan itu tadi, posisi balonnya itu di dalam bagian shock breakernya, guys. Nah, sekarang kita lanjut proses pemasangan di bagian belakangnya, guys. Itu tadi proses pemasangan balon di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita akan pasangkan bannya. Nah, dan kita nanti akan coba turunkan bagaimana bentuk dan posisi fitmentnya seperti apa. Nah, karena velgnya juga ini kemarin juga pilihan dari ownernya. Gue nggak tahu apa velg ini yang dilanjutkan dipakai di mobil HR-V ini atau mungkin diganti. Tapi sekarang yang penting kita fitting dan kita turunkan dulu, dan kemudian nanti kita konfirmasikan ke ownernya mau lanjut yang ini atau apakah akan diganti velgnya, guys. Bannya udah selesai dipasangkan di bagian depan dan bagian belakang, tapi kita belum turunkan. Nah, ini ban untuk Honda HR-V ini dia menggunakan ring 18 keluaran dari HSR ya sepertinya, tapi gue nggak tahu tipenya apa. Tapi bannya menggunakan Yokohama Advance Pleva ring 18. Nah, kalau menurut gue sih agak kurang masuk ya, tapi kurang tahu deh gimana. Itu tergantung selera dari ownernya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana untuk ukuran atau model dari velg Honda HR-V ini, apakah harus diganti atau gimana? Mungkin kalian bisa isi di kolom komentar, guys. Hari ini adalah hari terakhir untuk pemasangan air suspensi di Honda HR-V. Kemarin udah selesai pemasangan ya, kemarin cuman gua nggak sempat bikin videonya karena udah sore banget. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana hasil pemasangan dari air suspensi Honda HR-V ini. Nah, kita mungkin akan coba dulu dari luar, kan bisa menggunakan remote. Kita coba untuk naik turunnya, bagaimana fittingannya dan bagaimana hasilnya. Kita coba turunkan dulu ini bagian depan. Ya, kalian lihat.
dan bagian depan. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk naik di bagian belakang. Ya. Responsif sekali dan naiknya lumayan cepet ya. Karena bobot mobilnya nggak terlalu berat banget. Oke. Oke, kita coba turunkan sekali lagi. Iya. Nah, jadi untuk naik turunnya ini tadi tergantung kalian pengen tingginya semana. Jadi bisa memencet remote-nya. Misalnya tinggi segini. Nah, pengen segini bisa. Jadi nggak untuk ukurannya itu nggak satu ukuran aja gitu. Pengennya agak lebih tinggi, pencet lepas udah bisa. Jadi kayak contoh kayak di depan nih. Nah, pengennya segini bisa, atau pengen lebih tinggi lagi kayak gitu bisa gitu. Begitupun turunnya. Nah, kemarin juga banyak yang nanya, apakah air suspensi itu bisa dinaik turunkan atau difungsikan di saat kita lagi jalan atau dalam kecepatan tinggi? Jawabannya itu bisa banget, nggak ada masalah. Jadi misalnya nih, kalian lagi jalan terus ketemu polisi tidur. Nah, di saat itu kalian ya posisi mobil lagi ceper, bisa kalian naikin, bisa, nggak ada masalah. Nggak harus berhenti dulu terus kita tinggiin lagi, kayak itu ribet. Nah, jadi kegunaan air suspensi itu bikin kita tuh lebih aman, bisa kemana-mana dan gampang banget gitu loh. Nah, tuh keren kan, bisa. Nah lu mau naiknya seberapa aja bisa tuh. Tuh, asik, ya kan? Nih, apa nggak ngiler nih? Tuh. Nah, kalau yang gua rasa sih kalau untuk dari fitmentnya kurangnya dari sisi velg sih ya. Mudah-mudahan ownernya mau ganti ya, boleh sih, mau nyari sendiri boleh, mau ganti di kita juga boleh gitu. Nah, oke, kita lihat di bagian sisi bagasinya. Nah, di sisi bagian bagasinya ini, nah seperti kalian lihat tuh. Nah, ini kemarin kebetulan ini posisinya cuma sementara aja. Jadi untuk nantinya di kemudian harinya mungkin owner akan bikin setup audio dan setup untuk Craftmatic dari air suspensinya ini. Nah, bunyi kompresornya di saat menyala seperti itu. Tapi di saat anginnya udah penuh, tabungnya udah penuh, nanti dia akan mati sendiri. Jadi dia nggak nyala terus, jadi nggak ganggu gitu. Nah, untuk fittingan di bagian sebelah dalamnya, nah ini kita customkan untuk tombolnya nih. Tombol untuk dari dalam. Jadi untuk fungsi air suspensi bisa pakai remote dari luar yang seperti remote yang tadi, dan bisa juga ada tombolnya dari dalam. Jadi di sini ada 4 bagian tombol. Nah, ini untuk naik bagian depan. Kalau kita pencet dia naik tuh. Ampernya kalau seperti kalian lihat. Nah, mungkin kelihatan ya tuh. Nah, ini turunnya. Gitu. Nah, ini untuk naik bagian belakang. Nah, ini turunnya gitu. Nah, untuk tombol-tombol yang ini memang udah ada tombol dari mobilnya sendiri. Nah, ini tombol pengaman. Untuk fungsinya kalau gue matiin, jadi kompresornya mati gitu loh. Fungsi di saat parkir untuk jaga-jaga aja, untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Nah, ini gauge-nya keluaran dari VR itu masih menggunakan jarum. Kalau menurut gue sih, kalau untuk valid dan tingkat keakurannya, kalau menurut gue sih lebih akur yang si jarum ini ketimbang dari model yang sekarang kan banyak tuh yang model yang digital ini segala macam. Tapi kalau menurut gue sih lebih akurat yang ini ya, karena daya pressure dan tekanan dari anginnya itu langsung ke bagian gauge pressure-nya ini. Nah, bagaimana nih menurut kalian yang masih ragu untuk pemasangan air suspensi? Sekarang gua rasa kalian nggak perlu ragu lagi gitu. Jadi udah bisa pesan atau order di bengkel-bengkel terdekat di kota-kota kalian. Nah, kalau untuk khusus daerah Sumatera Barat bisa order di kami di Platinum Motorshop. Nanti WA-nya akan gue sediakan di sini di 081 166 25 678. Nah, gua rasa cukup untuk vlog pemasangan Honda HR-V ini. Mudah-mudahan ini proyeknya berlanjut dan nanti kita juga akan
review kembali bagaimana hasil dan kelanjutan dari proyek-proyek modifikasinya ini. Dan terima kasih banget buat ownernya kemarin Om Edo ya dari Kota Padang yang udah mempercayakan kepada kami. Dan mobilnya setelah ini mungkin kita akan rapi-rapikan sedikit sisa-sisa dari pemasangan dan final check, kontrol dan tes jalan untuk Honda HR-V ini. Oke, gua rasa cukup untuk video kali ini. Gua Andra dari Platino Motorshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platino Motorshop, one stop modification. Wassalam and see ya.